Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Lia Damayanti, NPM 0094. Ada Deva Aruna, NPM 0128. Dan yang terakhir ada Muhammad Naufal, NPM 230048. Apa itu hakikat audit internal? Hakikat audit internal merupakan proses penilaian dalam suatu organisasi untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang ada di suatu perusahaan itu. Kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas memberikan landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Nah, hakikat audit internal itu ada dua. Yang pertama, kekuatan internal utama. Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi oleh pesaing dinamakan kompetitif khusus. Membangun keunggulan kompetitif melibatkan kemampuan dan memanfaatkan kompetensi khusus. Yang kedua, ada proses melakukan audit internal. Untuk melakukan audit internal dibutuhkan usaha pengumpulan, penyesuaian, pengevaluasian informasi mengenai operasi perusahaan. Pandangan berbasis sumber daya. Teori RBV berpendapat bahwa sumber daya yang sesungguhnya membantu perusahaan menangkap peluang dan menetralkan ancaman. Alasan RBV adalah bahwa paduan jenis dan jumlah hakikat sumber daya sebuah perusahaan harus dipertimbangkan sebagai yang pertama dan utama dalam memilih dan menetapkan strategi yang dapat menuntun pada keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Terus ada interogasi, strategi, dan budaya. Budaya organisasi adalah semacam seni untuk menyingkap berbagai nilai dan keyakinan dasar yang terpendam dalam kekayaan, kisah, bahasa, pahlawan, dan ritual suatu organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi keputusan bisnis, karenanya harus dievaluasi selama audit manajemen strategi internal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deva Aruna Wimawan Putra, NPM 2201010128. Yang selanjutnya ada penilaian internal manajemen. Manajemen, fungsi manajemen atau function of management terdiri atas 5 aktivitas pokok. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemotivasian, yang keempat penempatan staf, dan yang kelima pengontrolan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dengannya orang menentukan apakah perlu untuk menempuh suatu usaha, mencari jalan paling efektif untuk meraih tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan diri untuk mengatasi beragam kesulitan yang tidak diharapkan dengan sumber daya yang memadai. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian atau organizing adalah mencapai upaya yang koordinasi dengan cara menentukan tugas dan hubungan otoritas. Yang ketiga, pemotivasian. Pemotivasian atau motivating dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Motivasi yaitu menjelaskan mengapa beberapa orang bekerja keras sementara yang lain tidak. Yang keempat, penempatan staf. Fungsi manajemen penempatan staf atau staffing yang disebut juga manajemen personalia atau personal management atau manajemen sumber daya manusia, human resource management, mencakup berbagai aktivitas seperti perekrutan, pewawancaraan, pengujian, penyeleksian, pengorientasian, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, pengevaluasian, pemberian imbalan atau penggajian, pendisiplinan, pengangkatan atau promosi, pentransferan, dan pemecatan karyawan, sekaligus pengelolaan hubungan dengan serikat kerja. Yang terakhir atau yang kelima, pengendalian. Fungsi manajemen pengendalian atau controlling mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasi aktual sejalan dengan operasi yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian internal pemasaran. Pemasaran adalah proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen akan produk dan jasa.
Terdapat 7 fungsi pemasaran pokok yang membantu para penyusunan strategi mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan pemasaran. Fungsi-fungsi ini yaitu meliputi analisis konsumen, penjualan produk atau jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang. Analisis konsumen. Analisis konsumen merupakan proses mengevaluasi kebutuhan, hasrat, dan keinginan pelanggan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti survei pelanggan, analisis informasi, evaluasi strategi pemosisian pasar, dan pembentukan profil pelanggan dan penentuan strategi segmentasi pasar terbaik. Profil konsumen menunjukkan demografi pelanggan organisasi. Dalam pengumpulan informasi, semua pihak dapat berpartisipasi termasuk penjual, distributor, manajer, pemasok, dan tenaga penjualan. Organisasi yang sukses terus memantau kebiasaan belanja klien saat ini dan potensial mereka. Yang pertama yaitu ada survei pelanggan, yaitu mengumpulkan data langsung dari konsumen untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu ada analisis informasi, yaitu mengolah data yang dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang perilaku konsumen. Yang terakhir ada strategi segmentasi, yaitu menentukan cara terbaik untuk membagi pasar berdasarkan karakteristik konsumen yang berbeda. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistematis tentang berbagai masalah terkait pemasaran barang dan jasa. Aktivitas ini sangat penting untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam strategi pemasaran. Riset pemasaran menggunakan berbagai skala, alat, metode, ide, dan teknik untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan riset pemasaran yang baik dapat mendukung pelaksanaan strategi generik dan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang pertama yaitu ada survei, mengumpulkan data langsung dari responden melalui kuesioner atau wawancara. Yang kedua ada analisis data, yaitu mengelola dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dan yang terakhir yaitu ada observasi, mengamati perilaku konsumen secara langsung dalam situasi yang relevan. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.